Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat di tengah-tengah pandemi yang masih hidup di sekitar kita, dengan tetap menjalani kehidupan dan senantiasa bersyukur atas berkat Tuhan bahwa sampai pada saat ini kita masih mampu menjalani kehidupan kita. Kekuatan di tengah-tengah situasi yang sulit ini sungguh dapat kita timba lewat menjalin kedekatan, relasi yang intim bersama dengan Tuhan. Dengan kekuatan ini kita dapat mengarungi kehidupan kita sekalipun banyak kesulitan yang kita hadapi. Dengan kesulitan itu kita juga semakin mampu merasakan bagaimana kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kisah Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus melakukan pengajarannya di rumah ibadat di Kapernaum. Pada waktu itu Yesus ke sana bersama dengan murid-muridnya. Setiba di sana Yesus melakukan pengajaran. Pengajaran yang disampaikan oleh Yesus telah menimbulkan ketakjuban di hati banyak orang yang mendengarkannya pada waktu itu. Ketakjuban yang mereka alami mampu membuat mereka merasakan betapa Yesus berbeda dengan ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang mendengarkan Yesus semakin takjub lagi tatkala Yesus mampu mengusir roh jahat yang ada pada waktu itu. Mereka kagum, takjub. Bahkan roh jahat pun telah takluk akan perkataan Yesus sendiri. Menjadi pertanyaannya adalah, mengapa Yesus berbeda dari ahli Taurat? Mengapa Yesus yang melakukan pengajarannya mampu mengusir roh jahat? Yesus adalah Tuhan. Dia tentu melakukan pengajaran dengan kuasanya, bukan dengan mendengarkan tentang seseorang yang luar biasa, lalu menyampaikannya, tetapi Yesus mengisahkan pengajaran dengan kuasanya, dengan kekuatannya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kuasa yang sama untuk melakukan pengajaran juga diberikan Yesus kepada kita, orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang percaya kepadanya. Jika pada waktu itu Yesus melakukan pengajaran dengan menyampaikan kata-kata di depan banyak orang, kata-kata yang telah mengubah, menyentuh hati banyak orang, maka pada saat ini Yesus menyampaikan kepada kita bahwa untuk melakukan pengajaran tidak harus dengan berkata-kata, tetapi lebih pada perbuatan yang nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Untuk dapat melakukan pengajaran, maka dalam permenungan kita pada saat ini dibutuhkan 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita selalu dekat dan menjalin komunikasi dengan Dia, guru yang telah terlebih dahulu melakukan pengajaran dalam kehidupan iman kita. Mengenali Yesus hanya dapat kita lakukan dengan senantiasa memberikan waktu yang khusus, berkomunikasi dengannya, membuka hati kita untuk mendengarkan kehendak-Nya dalam hidup kita. Tentu dalam doa yang senantiasa terbuka akan rahmat-Nya. Waktu untuk senantiasa merenungkan firman-Nya, karena dengan merenungkan firman-Nya kita dapat semakin mengenali apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita. Yang kedua, untuk dapat melakukan pengajaran, kita juga harus taat pada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ketaatan ini hanya dapat kita lakukan jika kita sungguh menyadari diri kita adalah ciptaan-Nya. Hidup kita hanya berarti karena kuasa dan belas kasihan-Nya. Yang ketiga adalah bagaimana kita senantiasa mempersembahkan hidup kita hanya kepada-Nya. Persembahan yang hidup adalah bagaimana
kita senantiasa dengan segala kebaikan, bahkan dalam kekurangan kita, selalu menggantungkan hidup kita hanya kepadanya. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan akan mengubah kehidupan kita, akan memampukan kita semakin mendekatkan diri kepadanya. Jadi pengajaran yang kita renungkan pada hari ini bukan lagi sekedar kata-kata, tetapi sungguh menjadi nyata dalam kehidupan kita. Hal-hal yang tidak baik yang ada dalam diri kita hanya dapat kita kalahkan dengan kekuatan firman, dengan kedekatan dengan Dia Juru Selamat kita. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini dapat membawa sukacita bagi kita, dapat memberikan harapan baru, khususnya dalam menjalani situasi sulit yang kita hadapi saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.